Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinasti. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media interaktif Google Meet dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada penggunaannya, yaitu memfasilitasi komunikasi dua arah secara virtual. Google Meet memungkinkan konselor dan konselor berinteraksi secara langsung melalui video, audio, atau teks, sehingga komunikasi tetap berjalan meskipun dilakukan dari jarak jauh. Konselor dapat memberikan respons langsung terhadap kebutuhan atau pertanyaan konselor. Yang kedua yaitu ada memberikan layanan konseling yang fleksibel. Dengan Google Meet, layanan BK dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga konselor dan konseli dapat menyesuaikan waktu dan tempat tanpa kendala lokasi. Ini sangat berguna dalam situasi darurat pandemi atau ketika konseli berada jauh dari sekolah atau tempat konseling. Yang ketiga yaitu menyediakan media untuk layanan bimbingan kelompok dan individu. Google Meet dapat digunakan untuk sesi bimbingan individu maupun kelompok. Konselor dapat menggunakan fitur seperti breakout room untuk diskusi kelompok kecil atau konseling individu dalam suasana yang lebih privat. Yang keempat, mendukung penyampaian informasi dan materi bimbingan. Konselor dapat menggunakan fitur berbagi layar untuk menyampaikan presentasi, video, atau materi bimbingan lainnya. Media ini memungkinkan penyampaian informasi seperti pengembangan diri, pengelolaan stres, atau persiapan karir secara menarik dan efisien. Yang kelima, meningkatkan aksesibilitas layanan BK. Media ini mempermudah konseli yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, atau transportasi untuk tetap mendapatkan layanan BK. Orang tua atau pihak lain yang membutuhkan konsultasi juga dapat bergabung dengan mudah melalui Google Meet. Yang keenam, mendukung proses konseling dalam situasi darurat. Dalam keadaan darurat seperti pandemi, bencana alam, atau situasi lain yang membatasi pertemuan fisik, Google Meet menjadi alternatif yang efektif untuk memastikan layanan BK tetap berlangsung. Yang ketujuh, membangun keterampilan digital konseli dan konselor. Penggunaan Google Meet dalam BK dapat membantu konseli dan konselor mengembangkan keterampilan digital seperti penggunaan teknologi untuk komunikasi yang efektif. Yang kedelapan, menyediakan dokumentasi yang mudah dan aman. Sesi konseling atau bimbingan yang dilakukan melalui Google Meet dapat didukung dengan catatan digital atau rekaman dengan persetujuan konseli, sehingga mempermudah konselor dalam mendokumentasikan kegiatan layanan. Selanjutnya yaitu pengembangan media interaktif. Yang pertama, ada analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan layanan BK, yang itu tentukan jenis layanan yang akan dilakukan. Bimbingan individu, bimbingan kelompok, layanan informasi, atau konsultasi. Selanjutnya yaitu kenali keterbatasan dan potensi konseli. Pastikan konseli memiliki akses ke perangkat dan koneksi internet yang memadai. Selanjutnya yaitu pelajari fitur Google Meet, identifikasi fitur yang relevan seperti berbagi layar, breakout room, atau rekaman. Yang kedua, merancang tujuan layanan BK. Tentukan tujuan spesifik dari penggunaan Google Meet. Misalnya, membantu konseli mengidentifikasi masalah melalui sesi konseling individu. Memberikan layanan informasi terkait manajemen stres atau pengembangan karir. Memfasilitasi diskusi kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang ketiga yaitu menyusun rencana dan materi layanan. Terdapat ada 3. Yang pertama, rencana kegiatan. Susun alur sesi mulai dari pembukaan, pelaksanaan, hingga penutupan. Yang kedua, penyusunan materi, yaitu siapkan materi bimbingan yang akan disampaikan seperti presentasi, video, atau modul yang sesuai. Yang ketiga, pilih metode interaktif. Gunakan fitur seperti polling, chat, atau diskusi dalam breakout room untuk mendorong keterlibatan konseli.
Yang keempat yaitu persiapan teknis. Pengaturan Google Meet buat tautan rapat dan sesuaikan pengaturan seperti izin masuk peserta, fitur rekaman jika diperlukan, dan penggunaan break room. Yang kedua, latihan penggunaan Google Meet. Pastikan konselor memahami cara menggunakan fitur Google Meet yang relevan. Yang ketiga, informasi ke konseli. Berikan panduan kepada konseli tentang cara bergabung, termasuk waktu, tautan, dan cara penggunaan. Yang kelima, yaitu pelaksanaan media interaktif. Di sini juga ada 3, yaitu yang pertama pembukaan. Mulai sesi dengan memperkenalkan tujuan kegiatan. Pastikan semua konseli memahami tata tertib selama sesi berlangsung. Misalnya, aturan mengaktifkan mikrofon atau menggunakan fitur chat. Yang kedua, ada interaksi. Gunakan fitur interaktif seperti berbagi layar untuk menampilkan materi atau alat asesmen. Yang kedua yaitu breakout room untuk diskusi kelompok kecil atau konseling individu. Yang ketiga, chat atau polling untuk memancing pendapat atau memberikan kesempatan bagi konseli yang kurang aktif berbicara. Yang ketiga yaitu pemberian materi, sampaikan informasi atau lakukan diskusi sesuai rencana. Yang keenam adalah evaluasi dan refleksi. Setelah sesi selesai, lakukan evaluasi untuk menilai efektivitas media Google Meet. Setelah sesi selesai, lakukan evaluasi untuk menilai efektivitas media Google Meet, baik dari sisi teknis maupun keberhasilan. Tujuan layanan BK. Minta umpan balik dari konseli terkait pengalaman mereka selama sesi berlangsung. Yang ketujuh yaitu dokumentasi dan laporan. Dokumentasikan kegiatan seperti daftar peserta, catatan penting, atau rekaman dengan persetujuan. Buat laporan mengenai pelaksanaan media interaktif Google Meet termasuk hasil evaluasi untuk pengembangan di masa mendatang. Yang ke-8, pengembangan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, perbaiki aspek teknis, materi, atau metode yang kurang optimal. Kembangkan keterampilan konselor dalam memanfaatkan fitur-fitur baru Google Meet atau platform pendukung lainnya. Di sini ada hasil. Yang pertama yaitu peningkatan aksesibilitas layanan BK. Konseli dapat menerima layanan BK tanpa terhalang oleh jarak atau waktu. Konselor dapat menjangkau lebih banyak konseli, termasuk yang mengalami kendala untuk hadir secara fisik. Yang kedua yaitu komunikasi yang tetap efektif. Interaksi dua arah antara konselor dan konseli tetap terjalin melalui fitur video, suara, dan chat. Konseli merasa lebih nyaman mengungkapkan masalah secara virtual, terutama bagi yang cenderung pemalu dalam pertemuan langsung. Yang ketiga, penyampaian materi yang optimal. Dengan fitur berbagi layar, materi bimbingan seperti presentasi atau alat asesmen dapat disampaikan dengan jelas. Sesi diskusi kelompok dalam break room meningkatkan partisipasi konseli. Yang keempat, efisiensi waktu dan biaya. Konseli dan konselor tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi sehingga sesi dapat lebih efisien dari segi waktu dan pengeluaran. Yang kelima, kemajuan dalam pemecahan masalah konseli. Konseli dapat memahami dan memulai mencari solusi atas masalah mereka melalui bimbingan individu maupun kelompok. Yang keenam, pengembangan keterampilan digital. Baik konselor maupun konseli terbiasa menggunakan teknologi dalam proses konseling. Ada evaluasi, yaitu yang pertama ada aspek teknis. Aspek teknis ini juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama konektivitas. Apakah jaringan internet mendukung kelancaran sesi? Yang kedua yaitu fitur Google Meet. Apakah semua fitur berbagi layar, chat, breakout room digunakan secara maksimal? Apakah peserta memahami cara menggunakan platform? Yang kedua yaitu aspek keterlibatan konseli. Di sini ada satu, yang pertama, apakah konseli aktif berpartisipasi dalam diskusi atau sesi konseling, dan apakah konseli merasa nyaman menggunakan Google Meet sebagai media konseling. Yang ketiga, aspek materi. Apakah materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan konseli? Apakah penyampaian materi menarik dan mudah dipahami melalui media Google Meet? Yang keempat, aspek
efektivitas layanan. Apakah tujuan konseling tercapai? Misalnya, konseling merasa terbantu dalam mengidentifikasi masalah mereka. Apakah konseling merasa puas dengan layanan yang diberikan melalui Google Meet? Yang kelima, umpan balik peserta. Mintalah konseling untuk memberikan pendapat mengenai yang pertama, kemudahan menggunakan Google Meet. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan layanan BK secara daring. Yang ketiga, saran untuk peningkatan ke depan. Selanjutnya ada metode evaluasi. Yang pertama ada survei atau kuesioner. Gunakan survei daring seperti Google Forms untuk mendapatkan penilaian konseli terkait pengalaman mereka menggunakan Google Meet dalam BK. Yang kedua, wawancara. Lakukan wawancara singkat dengan konseli untuk menggali kesan mereka secara lebih mendalam. Yang ketiga, analisis partisipasi, tinjau jumlah peserta, tingkat keaktifan selama sesi, dan hasil diskusi. Yang keempat ada dokumentasi layanan. Periksa catatan sesi atau rekaman jika ada izin untuk menilai bagaimana sesi berjalan. Selanjutnya ada tindak lanjut evaluasi. Penguatan aspek positif. Pertahankan fitur atau metode yang dinilai efektif seperti penggunaan breakout room untuk diskusi interaktif. Yang kedua, perbaiki aspek negatif. Jika ada kendala teknis, pertimbangkan alternatif seperti pelatihan penggunaan Google Meet atau penyediaan materi panduan. Jika konseli kurang aktif, tambahkan metode interaktif seperti polling atau sesi ice breaking di awal. Yang ketiga yaitu ada pengembangan berkelanjutan. Tingkatkan keterampilan konselor dalam menggunakan fitur-fitur Google Meet atau media interaktif lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.